Baik, Ustaz Helmi, bisa kita mulai ya? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di pengajian online kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada malam hari ini yaitu hari Ahad tanggal 19 September 2021 atau bertepatan pada tanggal 12 Safar 1443 Hijriah. Tema kita pada malam hari ini adalah kitab Nasoihul Ibad yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Helmi Jetika MA. Baik, langsung saja ke sesi selanjutnya kepada Al-Ustaz, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para asatid, para sesepuh, para mustami'in, mustami'at sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk sama-sama kita bersilaturahmi, bisa bertolabul ilmi. Mudah-mudahan walaupun kita dekat di mata, sayangnya jauh di kaki, tapi tidak mengurangi kekhidmatan kita bertolabul ilmi dan bersilaturahmi. Biasanya saya membaca kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi malam hari ini sedikit saya tinggalkan kitab itu terlebih dahulu. Mengapa sebabnya? Karena kita sekarang berada di bulan Safar. Selesai bulan Safar, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini Allah pilih menjadi bulan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sedikit kita akan mencoba untuk melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh para alim ulama. Wabil khusus kita akan kaji sebuah karangan dari seorang ulama abad 20 yang tinggal di Mekah. Ya, beliau sudah wafat tahun 2004 kalau tidak salah, ya, yaitu Said Muhammad bin Said Alawi Ibnu Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dengan buku karangannya, kitab karangannya Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Wabil khusus kita hadiahkan kepada pengarang kitab yang kita baca ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan ilmunya manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa tamami kulli sul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, para mustami'in, para mustami'at semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh aspek kehidupannya menjadi contoh untuk kita semuanya. Nah, seluruh aspek kehidupannya ini ternyata
ada yang bersifat khalqiyah, ada yang bersifat khuluqiyah. Rasulullah SAW sifat khalqiyahnya, sifat bawaan bentuk tubuhnya. Kalau kita mau mengikuti bentuk tubuh Rasulullah SAW, dipersilahkan. Kalau seandainya bisa. Tapi yang lebih penting lagi ada sifat-sifat khuluqiyah. Sifat-sifat akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah ini makhluk yang sempurna, dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Padahal bulan yang utama bagi umat Islam adalah bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tapi ternyata Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Mohon maaf, hari agung bagi umat Islam adalah hari Jumat. Tapi kalau kita melihat, kenapa, Astirgam? Ya. Tapi kalau kita lihat ternyata Rasulullah SAW itu tidak dilahirkan di hari Jumat. Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Apa sih rahasia mengapa Rasulullah SAW tidak dilahirkan di bulan Ramadan, di hari Kamis, tidak dilahirkan di hari Jumat, tapi hari Senin sebagai lahirnya Rasulullah, bulan Rabiul Awal sebagai bulan lahirnya Rasulullah SAW. Ini ternyata mengandung makna. Ini suara saya terdengar apa enggak? Ya, kedengaran Ustadz. Ini ternyata mengandung makna bahwa kalau seandainya Rasulullah SAW lahir di bulan Ramadan, maka kemuliaan Rasulullah SAW ini dompleng di kemuliaan bulan Ramadan. Andaikan Rasulullah SAW lahir di hari Jumat, maka kemuliaan Rasulullah SAW itu dompleng di kemuliaan hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala ingin bahwa Rasulullah SAW ini mulia karena sosoknya Rasulullah SAW, bukan karena yang lainnya. Itulah salah satu hikmah. Makanya mengapa biasanya kita membaca kitab Nasoihul Ibad, hari ini kita robah karena kita berada di pertengahan bulan Safar. Safar ini barajamaah rahimakumullah artinya 0. Makanya kalau seandainya orang Arab pulang habis kerja tidak membawa apa-apa, maka mereka katakan sifrul yadaini. Sifrul yadaini, ya rahimakumullah. Sifrul yadaini ya artinya tangan hampa, tidak membawa apa-apa. Sifrul yadaini. Nah, para jamaah rahimakumullah, sifrul yadaini. Lanjut, Bisa kedengaran? Jelas nggak suara saya? jelas. Lanjut. Oke. Sifrun itu artinya 0. Ya, sifrul yadaini itu berarti 0. Tidak ada apa namanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, pertama kita akan membahas tentang kamalu toharoti nasabihi syarif. Sempurnanya dan sucinya nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah punya nasab. Dan orang Arab itu sangat concern terhadap nasab. Beda dengan kita orang Indonesia. Orang Indonesia bahkan ada yang tidak tahu nama kakek. Kalau orang Arab itu nama keturunan nasab itu menjadi sebuah kebanggaan.
Nah, nasab Rasulullah SAW ini semuanya adalah orang-orang baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini salah satu keponakannya sepupunya Rasulullah SAW. Paman Nabi ada yang bernama Abbas. Nanti sekitar 80 tahunan setelah Rasulullah meninggal dunia, keluarga Abbas ini membentuk sebuah dinasti besar namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu apa? Dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti besar dari keturunan Rasulullah SAW, yaitu keturunan pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang mempunyai keahlian dalam mentakwil Al-Quran. Apa mentakwil itu? Mentakwil ini adalah sorful makna, membelokkan makna ila ghairi ma wudi'alahu, kepada sesuatu yang tidak untuk makna itu. Artinya Ibnu Abbas ini mempunyai kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca yang tersirat dari yang tersurat. Ini Ibnu Abbas. Contohnya para jamaah rahimakumullah, tatkala Rasulullah di Mina membaca surat An-Nasr. Ila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Saat itu para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat, apa pendapat engkau tentang ayat ini? Para sahabat mengatakan, oh ini adalah kabar gembira bahwa pertolongan akan turun. Mohon maaf, Sayyidina Umar masih penasaran. Kayaknya ada sesuatu yang bukan itu. Ditanya kepada Ibnu Abbas, ma ra'yuka yabna Abbas? Apa pendapat engkau, wahai Ibnu Abbas? Dijawab oleh Ibnu Abbas yang ketika itu masih muda. Apa kata Ibnu Abbas? Na'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kabar berita bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita semuanya. Dan betul ternyata 80 hari setelah kejadian ini Rasulullah meninggal dunia. Ini Ibnu Abbas. Kenapa kok Ibnu Abbas punya kemampuan mengungkap hal yang tersirat dari yang tersurat? Salah satunya berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menceritakan, bitu lailatan fi baiti Maimunah. Satu malam saya pernah nginep di rumah Maimunah. Siapa Maimunah ini? Salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah ini khalati. Khalah itu bibi. Ya, ada amun, ada khalah. Ya, khalati bibi. Kemudian fawada'tu lahu ghaslan. Jadi siapa namanya? Siapa? Subhanallah. Ibnu Abbas ini menyiapkan cucian untuk Rasulullah SAW. Rasulullah langsung bertanya, man wadu'a hadza? Siapa nih yang meletakkan tempat untuk nyuci di sini? Biasanya nggak ada. Untuk bersih-bersih di sini siapa? Kalau mereka menjawab, yang meletakkannya itu Ibnu Abbas ya Rasulullah. Langsung Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan sebuah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila. Allahumma ya Allah, faqihhu, pahamkan dia akan agama, wa 'allimhu at-ta'wila, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini takwil. Takwil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas ini mempunyai gelar Turjumanul Qur'an, penterjemah Al-Qur'an. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis yang dikutip oleh Said Alawi Al-Maliki dalam kitab ini. Apa kata Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma waladani, tidaklah aku dilahirkan min sifahil jahiliyati, dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ma waladani illa nikahul Islam. Aku ini lahir itu di dalam nikah Islami." Mohon maaf, sebelum Rasulullah SAW lahir, ya dalam tanda kutip, Islam secara ideologi yang ada sekarang belum ada. Tapi kok mohon maaf, secara praktek seperti sekarang belum ada. Nah, para jamaah rahimakumullah, pada masa jahiliyah dulu, nikah itu ada 4. 3 dihapuskan pada zaman Rasulullah, 1 dipertahankan sampai detik ini. Apa saja nih 4 pernikahan ini? 1, pernikahan yang dilakukan untuk jadi pabrik anak. Jadi para jamaah rahimakumullah dulu, bangsa-bangsa jahiliyah dulu, sebelum masa Rasulullah SAW, orang laki-laki mandul. Kemudian nikah dengan seorang perempuan. Setelah nikah, lalu si laki-laki berkata, "Hei perempuan, silahkan kau pergi cari laki-laki lain. Tapi kalau seandainya engkau hamil, balik ke aku, anak itu jadi anak diriku." Jadi begitu. Jadi perempuan tuh hanya dijadikan sebagai pabrik untuk membuat anak. Nikah ini dihapuskan. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, pernikahan yang dilakukan oleh orang. Seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Kenapa kok bisa nikah dengan perempuan tersebut? Sebenarnya si perempuan ini bergaul dengan banyak laki-laki. Nah, karena bergaul dengan banyak laki-laki, akhirnya hamil si perempuan ini. Nah, yang menggauli si perempuan ini, laki-laki yang pernah berhubungan dengan si perempuan ini dikumpulkan. Lalu mereka nulis nama tersebut dimasukkan ke dalam botol, botolnya dikocok, yang keluar namanya dialah yang jadi bapaknya. Itulah kayak arisan. Ya, jadi anak dalam kandungan ini, bapak untuk menentukan siapa bapaknya dipakai arisan. Nggak bisa nolak. "Bang, mohon maaf bang, saya kan cuma bikin kepalanya doang, abang yang bikin kakinya." Tetap nggak bisa. Siapa yang menang arisan itu, dia yang jadi bapaknya. Coba bayangkan Pak, apa yang terjadi saudara-saudaraku kalau seandainya ini dipertahankan. Nasab akan hancur, maka dihapuskan. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, pernikahan para bagoya. Apa itu bagoya? Bagoya itu jamaah rahimakumullah adalah jamak dari bugot. Apa itu bugot? Kalau bahasa sekarang dongdot. Ya, kalau bahasa sekarang apa ya? PSK. Jadi mohon maaf, dulu pun juga banyak PSK. Ya, cinta satu malam, jamaah rahimakumullah, seperti demikian. Ini pun juga dihapuskan. Yang dipertahankan sampai detik ini adalah pernikahan yang diawali dengan khitbah, dengan dengan lamaran. Rasulullah sampaikan, "Ukhfu al-khitbah." Kalau khitbah, lamaran, jangan rame-rame. Diam-diam aja. Baru wa'alinu an-nikah. Kalau seandainya nikah, baru rame-rame. Itu para jamaah rahimakumullah. Nah, walaupun yang 3 ini dihapuskan, yang 1 dipertahankan sampai detik ini. Nah, walaupun pernikahan yang terjadi, yang ada pada zaman sebelum Rasulullah, sebelum syariat Islam ini ada 4 macam. Orang tua, kakek, nenek, keturunan Rasulullah SAW itu tidak ada yang terjebak dengan pernikahan yang 3 yang dihapuskan ini. Semuanya berdasarkan pernikahan yang 1 yang dipertahankan sampai detik ini, para jamaah rahimakumullah. Itulah nasab Rasulullah SAW begitu suci sampai ke Nabi Ismail sampai Nabi Adam alaihissalam. Makanya para jamaah rahimakumullah, kalau malam Jumat itu kita sering membaca Barzanji. Di situ digambarkan bagaimana nasabnya Rasulullah SAW. Wa ba'du fa'anqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib
wasmuhu syaibatul hamdi humidat khisaluhu tsaniyah. Ibni Hashimi wasmuhu Amr ibn Abdi Manafin wasmuhu al-Mughiratul ladzi yu'tamal irtiqa'u li'ulya. Terus nasabnya sampai waraf'uhu ilal khalili Ismaila nisbatuhu wa mutama. Para jamaah rahimakumullah, nasabnya Rasulullah itu sampai ke Nabiullah Ismail, putra dari Al-Khalil, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu para jamaah rahimakumullah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah rahimakumullah, Imam Asy-Syaikhani. Jadi kalau seandainya ada kalimat Syaikhani, dua syekh dalam ilmu hadis, maka kembalinya kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim. Rawas Syaikhani meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa para jamaah rahimakumullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi wajhan, adalah makhluk ataupun wajahnya wajah yang paling baik, paling ganteng di muka bumi ini. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Makanya para jamaah rahimakumullah, dalam syair yang sering mungkin kita dengar, Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun. Nah, itu ada sebuah bait, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai engkau Rasulullah, engkau diciptakan tak ada satupun aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Engkau ini diciptakan seakan-akan pesanan. Hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, kupingnya seperti ini. Semua sempurna, tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun juga aib dari fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabata telah tetap annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya al-hasanu kulluhu, sudah diberikan pada Nabi kegantengan semuanya. Walakinna hadzal jamal an-nabawiyyi, tetapi walakinna hadzal jamal an-nabawiyya, tetapi kegantengan Nabi ini matujun bi amroini azimain. Itu para jamaah rahimahullah punya mahkota dua. Jadi kegantengan Rasulullah SAW itu ada dua yang paling menjadi sorotan. Apa? Pertama, al-awwalu al-haibatul jalaliyah. Al-haibatul jalaliyah ini wibawa yang luar biasa. Wasani, yang kedua, an-nurud diyai. Yang kedua, cahaya yang memancar dari wajah Rasulullah SAW. Karena itu beda antara kegantengan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam gantengnya itu seperti orang melihat artis. Seperti orang melihat artis. Mohon maaf. Seperti orang melihat artis. Histeris melihatnya. Sehingga mohon maaf, wanita Mesir begitu melihat Nabi Yusuf lalu berkata, hasyalillah, histeris melihat wajahnya yang begitu ganteng. Sampai qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangannya saking tidak sadarnya, lalu berkata, hasyalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat.
itu wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu bagaimana dengan wajah Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah SAW itu mohon maaf tak mampu ditatap oleh para sahabat. Salah satu contoh para jamaah rahimakumullah, apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya para jamaah rahimakumullah, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam auqaran nasi fi majlisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tenang dalam majlis. Kalau duduk tenang. Wa dakhala alaihi rajulun. Tiba-tiba datang pada Rasulullah, masuk pada Rasulullah seorang laki-laki. Fa asabathu min haibatihi ru'batun. Tiba-tiba begitu datang Rasulullah SAW, mohon maaf, begitu melihat Rasulullah SAW, si laki-laki ini gemeter, gemeter. Begitu melihat Rasulullah, gemeter. Lalu Rasulullah berkata, hawin alaika, tenang. Wa yaqulu Amr bin As. Berkata seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini seorang sahabat yang cukup berpengaruh. Terakhir Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir. Para jamaah rahimakumullah, ketika jadi gubernur Mesir, Amr bin As ini pernah nulis surat kepada Sayyidina Umar. Jadi ketika itu Amr bin As karena memimpin pasukan untuk Fathu Masr, dijadikan sebagai pemimpin ataupun gubernur Mesir. Nah, di Mesir ada satu kejadian. Kejadiannya apa? Saat itu Sungai Nil itu tidak naik banjir, tidak juga surut. Jadi kalau surut, delta Sungai Nil bisa ditanami. Kalau naik, airnya bisa dibawa ke tempat yang jauh. Ini tidak naik, tidak surut. Akhirnya mengakibatkan perekonomian sekitar delta Sungai Nil ini berantakan. Nah, setiap tahun bulan Zulqa'dah seperti begitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh orang Mesir? Orang Mesir setiap bulan Zulqa'dah, mohon maaf, melemparkan perempuan perawan tinting, dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Kenapa? Untuk dijadikan tumbal. Nah, begitu kejadian hal ini terjadi, begitu terjadi kejadian ini, Amr bin As bingung, gimana nih? Akhirnya dia nulis kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya Umar, ini ada kejadian begini. Umar kemudian menulis suratnya dua. Satu ditujukan kepada Amr bin As, gubernur dia. Yang kedua ditujukan kepada Sungai Nil. Begitu dibuka suratnya kepada Amr bin As, surat untuk Sungai Nil kau bacakan di depan Sungai Nil. Di hadapan Sungai Nil. Kalau udah dibacakan, lempar ke Sungai Nil. Amr bin As besoknya datang ke Sungai Nil, membacakan surat Sayyidina Umar. Begitu dibaca, isinya, ya Nil, wahai Nil, in kunta tajri li ajlika fala tajri. Kalau seandainya engkau mengalir itu karena engkau sendiri yang ngalir, fala tajri, sekalian nggak usah ngalir sekalian. Wa in kunta tajri li ajlillah, tapi kalau seandainya engkau ini mengalir karena Allah yang mengalirkan, fa'as'alullahal mannan ayyujriyaka, maka saya minta kepada Allah yang Maha Memberi untuk mengalirkan engkau. Kemudian itu kertas dibulet-bulet, dilemparkan ke Sungai Nil. Besoknya Sungai Nil banjir. Nah, ini kadang-kadang ya rahimakumullah, kita ngasih makanan, kadang-kadang ada kelompok orang yang ngasih sesajen. Ya, sekali-kali kirim surat inilah ke Nyi Roro Kidul di di pantai selatan itu. Ya, insya Allah pulangnya kesurupan. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah tauhidnya Sayyidina Umar dan bagaimana Amr bin As. Nah, Amr bin As ini pernah jamaah rahimakumullah pernah berkata, ma kuntu utiqu an amla'a ain. Ma kuntu utiqu, saya tidak kuat
an amla'a untuk mengisi aini mataku minhu dengan menatap wajah Rasulullah. Jadi Amr bin As berkata, nggak mampu saya menatap wajah Rasulullah, nggak pernah bisa melihat. Kenapa? Ijlalan lahu, karena wibawanya luar biasa. Walau su'iltu an asifahu, walau dan apabila su'iltu aku ditanya an asifahu, untuk aku diminta untuk menjelaskan bagaimana wajah Rasulullah SAW, ma'atoktu, saya tak akan pernah bisa untuk menjelaskan bagaimana wajah Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Li'anni lam akun amla'a aini minhu, karena saya tidak pernah menatap wajah Rasulullah SAW secara utuh. Mengapa? Nggak berani. Itu para jamaah rahimahullah. Waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi, semoga Allah berikan keridhaan pada mereka, la yastati'una, mereka tidak bisa, im'anan nazri fihi, itu menatap Rasulullah SAW, liquwati mahabatihi wa mazidi waqarihi. Kenapa? Karena wibawanya Rasulullah SAW, karena haibahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wamin sama, karena itu, lam yasibhu, tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah SAW, illa sigharuhum, kecuali para sahabat yang kecil. Anak kecil bisa melihat menatap wajah Rasulullah. Au man kana fi tarbiyatihi qablan nubuwati, atau orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi. Orang itu baru bisa menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah SAW. Salah satu contohnya seperti Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini kan hidup sejak muda, Rasulullah muda, hidup bersama Rasulullah SAW. Wa min azimi mahabatihi, salah satu dari keagungan wibawanya Rasulullah SAW, annahu kana min majlis, annahu kana man jalasa ilaihi habahu wa rubbama akhadhathu ru'datun syadidatun minal haibatil muhammadiyah. Orang kalau duduk dekat dengan Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah, selalu bergetar, deg-degan para jemaah rahimahullah. Ja'a fi qilati binti Mukhramah, para jemaah rahimahullah. Mohon maaf, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri, karena dia ikut perang Badar, maka disebutkan Al-Badri. Qala, berkata Abu Mas'ud Al-Badri, inni la adribu gulaman li. Satu ketika anaknya ini bandel. Oleh Abu Mas'ud, anaknya ini dipukul. As-sautu, cemeti, pecut yang dipakai untuk mukul anaknya ini jatuh dari tangannya. Kenapa? Saking gemeternya melihat Rasulullah ada di depannya.
Faqala li, kemudian Rasulullah berkata, wallahi demi Allah, Allahu aqdaru alaika minka ala hadha. Allah tuh bisa lebih begini dibandingkan kamu. Tapi maaf, ternyata Allah tidak pernah bayar cash dosa manusia langsung. Nggak langsung dosa, langsung dipukul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa manusia ditutup sampai detik ini. Sehingga dosa kita yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu, Abu Mas'ud berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la adribu gulaman li ba'daha abada. Saya tak akan pernah mukulin anak lagi setelah ini. Itulah bagaimana wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan penampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para jamaah rahimakumullah, ya, dikutip oleh Said Muhammad Alawi Al-Mariki, kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani, Nabi kita ini ya'tani, memperhatikan, binazafati badanihi, dengan kebersihan badannya, wa ya'muru bidzalika, bahkan memerintahkan untuk membersihkan badan. Para jamaah rahimakumullah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih bakal itu apa namanya, khudor ini apa namanya, khudor ini sayuran, tapi sayurannya ada yang mengandung bau. Ada basol ini bawang merah, ada saum ini bawang putih, gitu kan menimbulkan bau. Rasulullah SAW dikasih, tapi Rasulullah menolaknya. Rasulullah tidak makan. Sampai sahabat bertanya, ahadza haramun ya Rasulullah, apakah makanan yang mengandung bau ini adalah haram? Rasulullah katakan enggak. Bagaimana mungkin aku, kata Rasulullah, mengharamkan ma'ahallallah, sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Lakin akrahuhu, kata Rasulullah, tapi saya membencinya. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan bau. Rasulullah SAW menjaga penampilannya, menjaga badannya. Faqad kana yagtasilu fi kulli usbu'in. Rasulullah SAW mandi di setiap Jumatnya. Bahkan mohon maaf, ada mandi sunnah Jumat. Ya kan? Kenapa kok tiap minggu dikatakan di sini? Karena memang mungkin pada zaman Rasulullah beda dengan sekarang. Air mungkin agak susah, tidak seperti sekarang. Wa yuhafidhu, dan membiasakan, ala ghasli yadaihi, untuk mencuci tangannya, qabdat ta'ami, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelah makan. Ya. Wa yahrisu, dan Rasulullah SAW memperhatikan, ala isti'malis siwak, untuk bersiwak, fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhafidhu ala ta'ahudi atrafi badanihi bin nazafati wa izalatil awsah anha min qasti syaribihi wa adfarihi wa natfi ibtihi wa halqi anatihi. Rasulullah SAW ini menjaga bagian-bagian tubuh agar bersih dari kotoran-kotoran. Karena itu Rasulullah SAW, mohon maaf, jenggotnya dirapihkan, tidak acak-acakan, para jemaah rahimakumullah. Kukunya dipotong. Kenapa? Khawatir di dalamnya ada kotoran, ada najis. Bulu ketiaknya dipotong, dan bulu-bulu yang lainnya pun juga dirapihkan. Wa kana ya'muru bin nazafati, Rasulullah menyuruh untuk menjaga kebersihan. Wa yahussu 'alaiha, dan terus menganjurkan untuk bebersih. Wa yuhadziru minal wasakhah, dan memperingatkan akan kotoran. Biqaulihi, dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innallaha thayyibun, Allah itu thayyib. Thayyib itu bagus, thayyib itu cakep, thayyib itu thayyib. Nah, thayyib itu bagus, cakep, apalagi ya kalimat-kalimat seperti itu.
Yuhibbut thayyiba, itu menyukai yang cakep-cakep. Nazifun, Allah itu suci, bersih. Yuhibbun nazafata, mencintai kebersihan. Karimun, mulia. Yuhibbul karoma, mencintai kemuliaan. Jawadun, indah. Yuhibbul juda, mencintai keindahan. Inilah para jamaah rahimakumullah sedikit tentang syama'il Rasulullah SAW, sifat-sifat khalqiyah Rasulullah SAW, dan juga sedikit sifat-sifat khuluqiyah Rasulullah SAW yang kita ambilkan, kita sarikan dari kitab karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Al-Insanul Kamil. Semoga bermanfaat dan menambah rasa cinta kita pada Rasulullah SAW. Saya kira begitu. Degam kepada hostnya. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Helmi Jatnika atas pemaparannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para peserta pengajian online, baik di Zoom maupun di Facebook yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya ke Ustadz atau melalui chat yang insya Allah kita akan membacanya. Sambil menunggu pertanyaan nih Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz saya. Kalau misalkan saya pernah lihat di ini Pak Ustadz. Suara saya masuk Pak Ustadz? Ya, jelas. Oh, jelas ya. Beberapa mungkin yang tahun-tahun lalu itu saya pernah lihat di online itu ada beberapa gambaran atau lukisan dari Nabi Muhammad gitu Ustadz, yang tersebar di Irak, di Iran itu, apakah benar Pak Ustadz ya? Gambaran-gambaran yang katanya masih muda, anak Nabi Muhammad yang masih muda seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, tidak boleh mempersonifikasi khususnya dalam bentuk gambar Nabi. Juga isi-isi Nabi. Jadi nggak boleh hukumnya. Makanya mohon maaf kalau misalnya kita lihat film Ar-Risalah misalnya, sosok Rasulullah tidak digambarkan. Sosok isi-isi Nabi tidak digambarkan. Ya Rasulullah hanya kontaknya aja yang jalan. Nah itu. Karena memang tidak boleh untuk menggambarkan bagaimana fisik Rasulullah SAW, apalagi melukis fisiknya Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada yang berani menggambarkan fisiknya Rasulullah SAW, mukanya Rasulullah SAW, itu dipastikan hoax. Artinya itu bukan asli Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah aja tak mampu menatap wajahnya? Amr ibnul As yang ikut perang bersama Rasulullah SAW, ya kan, bahkan menjadi sahabat yang cukup besar, jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ternyata dia katakan, saya nggak berani, saya tak mampu menjelaskan tentang bagaimana wajahnya Rasulullah, karena mata saya tidak pernah menatap dengan detail wajahnya Rasulullah. Kenapa? Selalu nunduk. Nunduknya kenapa? Karena memang haibah ataupun wibawanya Rasulullah yang luar biasa. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya tentang atau yang lain-lain juga boleh. Nah, belum ada yang masuk ini. Kita lihat dari mungkin bisa ditambahkan Pak Ustadz yang isi-isi ceramah yang lain Pak Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari para jamaah. Baik. Nah, kemudian Rasulullah itu sangat memperhatikan penampilan, ya, penampilan rambutnya. Apa? Bitanzifihi wa tarjilihi wa sadlihi. Lalu dibersihkan, selalu tidak out-outan gitu kan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
yang lama hidup bersama Rasulullah, bahkan mengabdi pada Rasulullah selama 10 tahun, berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru duhna roksihi wa tasriha lihyatihi. Itu para jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW itu suka menggunakan apa sih minyak untuk rambut tuh, apa Mas Dirgam namanya ya? Ya, kalau dulu zaman kita kecil itu suka menggunakan minyak rambut ya, suka menggunakan minyak rambut supaya rambutnya klimis. Jadi klimis Rasulullah itu. Kemudian juga lehyahnya itu dirapihkan, tidak aut-autan, tidak tidak berantakan. Kemudian Rasulullah pun juga memperhatikan tentang matanya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu makhalatun yaktahilu minha kulla lailatin. Rasulullah itu punya tempat celak. Nah, celaknya itu dipakai tiap malam. Itu berjemaah. Ya, salah satun fi hadhihi wa salah satun fi hadhihi. Jadi di sebelah sini 3 kali 3 celakan, di sini pun juga 3 celakan. Itu itu bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap matanya. Lalu bagaimana dengan giginya? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'tani bitakhlili asnanihi ba'da tanawulit ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW itu takhlil itu jadi kalau seandainya ini tebal kan takhlil itu menyela-nyela baina asnanihi, di antara giginya, ba'da tanawulit ta'am, setelah makan. Bahkan Rasulullah katakan habbadzal mutakhallilun min ummati. Beruntung orang yang suka menyela-nyela. Menyela-nyela ini jemaah rahimakumullah bisa jenggotnya, bisa kumisnya, bisa giginya, jemaah rahimakumullah. Nah, karena itu para sahabat bertanya, wa mal mutakhallilun ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan, siapakah yang menyela-nyela tersebut? Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, al mutakhalliluna fil wudu wal mutakhalliluna fit ta'am. Orang yang suka menyela-nyela dalam wudu, jenggotnya panjang kemudian disela-sela. Wal mutakhalliluna fit ta'am, orang yang menyela-nyela ketika makan, dalam makanan, artinya menyela-nyela giginya setelah makan. Amma takhlilul wudu fal madmadah wal istinsyak wa bainal asabi'i, yang dimaksudkan dengan takhlil menyela-nyela di dalam wudu itu apa? 1, madmadah, memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur. Wal istinsyak, nyedot air di hidung. Wa bainal asabi'i, kemudian menyela-nyela antara antara tangan ini, antara jari. Amma takhlilut ta'am, adapun menyela-nyela makanan, fali annahu laisa syai'un asadda alal malkaini min ayyaraya baina asnani sahibiha ma ta'aman wa huwa qa'imun yusalli. Jadi di sela-sela terlebih dahulu agar supaya dia tenang di dalam sholatnya. Itu para jamaah rahimakumullah perhatian Rasul terhadap gigi. Lalu bagaimana dengan bajunya? Bayyana lana Rasulullah SAW anna husna samti wa zayyi al-hasan min syama'ilil anbiya. Rasulullah jelaskan bahwa baju yang bagus itu merupakan sifat-sifat para nabi. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan bajunya. Itu para jemaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW meriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi, innallaha, sesungguhnya Allah, iza an'ama, apabila Allah memberikan nikmat, ala abdin, pada seorang hamba, nikmatan, satu nikmat, maka yuhibbu, Allah itu suka,
ayyura asaru ni'matihi ala abdihi. Bekas nikmatnya itu berbekas di badan di hamba tersebut. Ya, entah bajunya keren, entah badannya wangi. Nah, itu menunjukkan kecintaan Allah kepada mereka. Itu para jemaah rahimakumullah, salah satu perhatian Rasulullah SAW terhadap bajunya. Lalu bagaimana untuk kebersihan rumah? Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan rumah, kebersihan masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, amrona Rasulullah SAW bibina'il masjid fid duri wa amrona an nunadzifaha. Rasulullah SAW disuruh membangun masjid, menyuruh membangun masjid, tapi juga menyuruh untuk membersihkan masjid tersebut. Itulah para jemaah rahimakumullah tentang sifat-sifat fisik Rasulullah SAW, bagaimana perhatian Rasulullah terhadap kebersihan badan, kebersihan gigi, kebersihan tangan, kebersihan rumah, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Sudah ada masuk pertanyaan, Pak Ustaz? Ya. Pertama dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau bertanya, apakah kita harus menggunakan kata Sayyidina bila menyebut Nabi Muhammad? Baik. Dengan yang kedua ya, apakah jika meninggal Rasulullah memang seperti wajahnya dalam mimpi tersebut? Oke. Baik, yang pertama, kalau kita melihat ayat Al-Quran, Allah ternyata tidak pernah memanggil Rasulullah dengan nama Nabi, dengan kata Muhammad, ya Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Allah manggil Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam tinggal pada surga. Nabi Yahya dipanggil, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambil Al-Quran, kitab itu dengan kuat. Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Yahya, Zakaria, kami akan, ya Zakaria, wahai Zakaria, kami akan memberi kabar gembira kepada engkau dengan datangnya anak namanya Yahya. Jadi mohon maaf, nabi-nabi dalam Al-Quran itu dipanggil dengan namanya langsung. Tapi mohon maaf, Allah tidak pernah manggil ya Muhammad di dalam Al-Quran. Rasulullah sedang berkemul. Kenapa? Karena merasa ketakutan. Karena bertemu dengan malaikat Jibril yang kemarin bertemu di Gua Hira. Rasulullah Allah membangunkan. Allah tidak membangunkannya. Muhammad, kum. Enggak. Ya Muhammad, kum. Enggak begitu. Wahai Muhammad, bangun. Tapi Allah manggilnya ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir. Orang yang sedang berkemul. Jadi mohon maaf, Allah saja begitu memuliakan Rasulullah SAW. Seyogyanya lah kalau seandainya kita panggil Nabi, tentunya bedakanlah dengan menganggil yang lainnya. Allah firmankan, la taj'alu du'aan nabi kadu'a ibadikum ba'do. Jangan kau jadikan memanggil nama Rasulullah itu sama seperti memanggil antara kita. Main Muhammad aja, Muhammad yang mana, Muhammad tukang cendol. Nah, kan harus bedakan dong. Makanya seyogianya, kalau bagi saya sebaiknya sebagai ta'aduban, sebagai adab kita pada Rasulullah SAW, maka kita tambahkan kalimat Sayyidina. Sayyidina itu pimpinan kami. Yang kedua tentang mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah ini merupakan pengalaman pribadi. Dan hanya pribadi dia yang bisa mentafsirkan, yang bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Rasulullah, lihat adabnya. Apakah adabnya mengikuti Rasulullah? Apa tidak mengikuti Rasulullah?
andai kata dia begitu mengaku bahwa beliau mimpi ketemu Rasulullah, makin mengikuti akhlaknya Rasulullah, insya Allah Rasulullah bangga pada dia. Tapi bisa jadi Rasulullah mendatangi dia karena saking sebelnya melihat orang ini. Allah alam bisawab. Yang pasti kita sangat rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Iya Pak Ustadz. Belum ada pertanyaan Pak Ustadz. Saya mau nanya lagi Pak Ustadz terkait yang tadi. Oh cukup ya Pak Ustadz ya? Ada lagi? Belum ada sih Pak Ustadz nih. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Para jamaah karena waktu semakin malam, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di belahan Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, mari sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah bimbing kita semuanya sehingga kita berada dalam barisan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuballighuna hubbak waj'alna lahu minal murafiqina fi jannatin na'im. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima kasih Ustadz. Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustadz.